Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita berada pada halaman yang ke-88. Masih seputar kaidah bahwasanya al-aslu fin nahyi yaqtadi al-fasad. Hukum asalnya suatu larangan itu mengharuskan rusaknya amalan tersebut kalau dilakukan. Tentunya ini ada rinciannya, nanti akan disebutkan. Maksudnya bagaimana? Larangan itu kalau kembali kepada zat amalan itu sendiri, kemudian dia lakukan, itu rusak amalannya. Tapi kalau larangan itu kembali ke sesuatu yang lain, tidak ada keterkaitan dengan amalan yang dia lakukan, amalnya sah, hanya saja dia berdosa. Paham ya? Itu yang akan kita lewati nanti. Jadi kaidah al-aslu fin nahyi yaqtadi apa? Al-fasad. Hukum asalnya larangan itu mengharuskan apa? Perbuatan itu rusak kalau dikerjakan. Nah, enggak dianggap. Kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah, misaluhu, contohnya fi shalah, berkaitan masalah salat. Di dalam salat contohnya ada juga qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syams wala ba'dal 'asri hatta taghrib asy-syams, hatta taghrib asy-syams. Artinya apa? Tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari terbit, dan tidak ada salat setelah asar sampai matahari terbenam. Nah, ini kalau antum nekat salat sunnah mutlak ba'da subuh, salat sunnah mutlak, atau ba'dal asr, batal salatnya. Paham ya? Karena ada larangan yang kembali ke mana? Zat salat itu sendiri. Paham belum? Nah, tidak boleh salat setelah salat subuh, tidak boleh salat setelah salat asar kalau dikenal dengan sunnah apa? Mutlaqah. Salat sunnah mutlaqah. Tapi kalau ada sebabnya, dikenal dengan as-shalawatu dzawatul asbab. Ingat-ingat ya. As-shalawatu dzawatul asbab itu tidak masalah. Contohnya, antum belum sempat salat 2 rakaat sebelum subuh, digantikan setelah subuh. Tapi kan menggantikan, bukan antum menyengaja salat sunnah mutlaqah. Paham belum? Tapi kalau antum menyengaja, wah salat sunnahnya nanti aja lah setelah subuh, enggak bisa. Paham ya? Kalau salat sunnah mutlaqah enggak boleh ya. Nah, harus melihat waktu-waktu. Karena sudah kita lewati waktu-waktu. Nah, dilarangnya salat itu ada beberapa waktu kemarin, 5 waktu. 5 waktu, ada 3 waktu larangan keras, ada 2 waktu larangan yang ringan. Yang larangan keras kapan saja, Abdul Aziz? Kapan dilarang salat yang keras, larangan 3? Kapan? Ketika matahari di tengah-tengah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ketika matahari di tengah-tengah. Yang kedua? Apa? Yang kedua? Ada larangan keras, larangan ringan, jangan campur. Ada larangan keras, larangan ringan. Nah, itu jangan terlupakan. Yang pertama ketika matahari tengah-tengah, itu dilarang untuk sholat. Paham ya? Yang kedua? Yang kedua apa, Husain? Terbit matahari. Yang ketiga? Husain? Yang ketiga? Ketika terbenamnya matahari. Nah, barakallahu fikum, ketika terbenamnya matahari. Kemudian yang 2 larangan ringan. Kapan itu? Larangan ringan? Habis subuh sama habis asar. 5 larangan dihafal. Larangan keras ketika matahari tengah-tengah, ketika matahari terbenam, ketika matahari terbit. Larangan ringan ba'da subhi, habis subuh, sama ba'dal asr, habis asar. Paham ya? Nah, di sini kalau antum perhatikan baik-baik, larangannya kembali ke mana? Zat salat itu sendiri. Tidak ada salat setelah subuh sampai matahari terbit. Tidak ada salat setelah asar sampai matahari terbenam. Tapi bukan pas terbenamnya itu, bukan. Paham ya? Pas terbenamnya kan antum enggak salat, antum baru mengumandangkan azan, ya enggak? Azan dikumandangkan, salat sunnah baru salat maghrib. Ketika matahari terbit, itu enggak boleh salat antum. Karena apa? Karena nanti ada unsur tasyabbuh dengan orang-orang apa? Majus. Paham ya? Nah, terus kapan salatnya? Ketika matahari sudah meninggi setinggi tombak, itu awal salat duha. Paham ya? Nah, terus
Boleh enggak kita salat 2 rakaat setelah subuh? Kalau masuk dalam salat dawatul asbab, karena antum tertinggal 2 rakaat sebelum subuh misalkan, itu boleh. Namanya as-shalawat dawatul asbab. Salat-salat yang memiliki sebab. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Falau anna insanan shalla naflan mutlaqan. Kalau seandainya ada orang salat sunnah secara mutlak, fi hadzal waqt, pada waktu tersebut, yaitu pada subuh, fa inna sholatahu takunu batilatan ghairu maqbulah. Maka salatnya batil, tidak terima. Li'annaha manhiyun anha, karena salat di waktu tersebut dilarang. Larangannya kembali ke zat salat itu sendiri. Berarti kalau antum nekat mengerjakan, batal salatnya. Paham maksudnya? Kecuali apa tadi? As-shalawat dawatul asbab. Itu ingat-ingat itu. Naam. Wa sabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an shaumi yaumai al-'idain. Dan juga datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melarang dari berpuasa di 2 hari raya. Melarang puasa di 2 apa? 2 hari raya. Naam, yaitu Idul Adha dan Idul Fitr. Falau sama insanun yauma Idul Fitri atau yauma Idul Adha, fasauhu batilun masyaallah. Kalau seandainya ada orang puasa nekat gitu ya, puasa Idul Fitri atau puasa di Idul Adha, maka puasanya batil. Li'annahu fa'ala ibadatan manhiyan anha. Dikarenakan dia mengerjakan suatu ibadah yang dilarang. Faham maksudnya ya? Jadi antum untuk menghukuminya lihat dulu larangannya kembali ke mana. Kalau larangannya itu kembali ke zat amalan itu sendiri, kembali ke kaidah asal. Al-aslu fin nahyi yaqtadi al-fasad. Paham ya? Hukum asal larangan itu yaqtadi al-fasad, mengharuskan untuk rusak perbuatan itu kalau dilakukan. Mahum insyaallah irsyad? Ayo. Tapi kalau larangan kembali ke sesuatu yang lain, amalnya sah cuman dia berdosa. Contohnya, kan kaum lelaki dilarang pakai apa? Sutra, ya enggak? Nah, ada enggak? Jangan kalian sholat pakai sutra. Lafaz itu ada enggak? Enggak ada. Berarti ketika dia sholat pakai sutra, sholatnya sah, cuman dia berdosa. Karena larangannya tidak kembali ke zat sholat itu sendiri. Mahum insyaallah Abdullah? Mahum insyaallah? Jadi dilihat apanya tadi? Dilihat na barakallahu fikum arah larangannya itu. Larangannya itu mengenai zat amalan itu sendiri atau mengenai amalan lain. Paham? Kalau mengenai zat itu sendiri, zat amalan itu sendiri, kalau dilakukan, dikerjakan, rusak amalannya. Kembali ke kaidah apa? Al-aslu fin nahyi yaqtadi al-fasad. Hukum asal larangan itu mengharuskan apa? Rusaknya perbuatan tersebut kalau dikerjakan. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Adapun kalau larangan kembali ke sesuatu yang lain, di luar ibadah itu, maka amalannya bagaimana tadi handalah? Sah atau tidak? Sah, cuman dia berdosa. Contohnya, kita dilarang mencuri enggak? Dilarang mencuri. Antum sholat pakai jubah curian, haramain, ori. Ya, nyuri dia. Nyuri, nah kemudian pakai itu sholat. Ada enggak larangan jangan kalian sholat pakai pakaian curian, ada enggak? Enggak ada. Nah, ketika antum sholat, sah enggak sholat antum? Sholatnya sah enggak? Ketika antum pakai sholat pakai haraman curian tadi, sholatnya sah cuman berdosa. Nah, itu yang ingat caranya gitu caranya. Jadi mudah sekali sebenarnya. Antum lihat arah kembali larangannya kemana. Kita lihat. Na'am barakallahu fikum. Wa kadzalika law shamatil mar'atu wa hiya haidun fasawmuha batilun. Seperti itu pula kalau seandainya ada orang wanita, seorang wanita, dia dalam keadaan haid. Kemudian dia puasanya batil. Karena kalau perempuan enggak boleh puasa ketika haid. Paham ya? Nah, ketika nifas juga enggak boleh. Kalau ketika hamil boleh enggak puasa perempuan? Boleh kalau mampu, enggak masalah. Paham ya? Tapi kalau enggak mampu ya jangan. Kalau orang musafir boleh enggak puasa? Orang musafir boleh kalau mampu, karena kalau enggak mampu nanti dianggap tidak bagus puasanya. Laisa minal birri asyamu fis safari. Bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa di waktu safar. Itu bagi orang yang keberatan. Kalau orang yang mampu enggak masalah. Badannya pendek, kekar misalkan. Paham ya? Nah, kemudian kuat puasanya enggak masalah puasa. Seperti itu. Kita lihat di sini. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil musyi fi shalatih, dan juga Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang dianggap jelek dalam salatnya, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu, salatlah, ulangi salatnya karena sesungguhnya kamu belum salat. Nah, di sini nah barakallahu fikum juga apa? Kembali ke hukum asal. Al-aslu fin nahyi yaqtadi fasad. Nah, buktinya Rasulullah suruh nyuruh orang tadi suruh apa?
ngulangi salatnya. Diulangi sampai 3 kali gitu terus. Ternyata apa? Ternyata sebabnya karena enggak tumakninah. Nah, kita lihat. Jadi kalau salat itu pelan-pelan, jangan seperti apa? Ayam mematok makanan. Salat tenang, santai, pelan aja. Nah. Wa qala lil ladzina shalla khalfas shaff munfaridan, ini penting juga. Dan juga Rasulullah mengatakan kepada orang yang salat di belakang shaf sendirian, ingat-ingat ini, di belakang shaf sendirian, a'id shalatak, ulangilah salatmu. Ini sendirian kapan? Suruh ulangi kalau di depannya ada shaf yang masih mungkin masuk, dia tetap sendiri di belakang. Enggak boleh. Paham ya? Asy-Syaikh Muhammad bin Hizam wafaqahullah ketika beliau tanya mengenai hal ini, nah beliau membawa kepada makna apa? Membawa kepada makna kalau dia itu salatnya sendirian di belakang shaf dalam keadaan shaf depannya masih bisa dimasuki. Paham belum? Nah, kalau penuh bagaimana? Kalau penuh enggak ada syariatnya untuk narik-narik ini. Atau dia langsung masuk nerobos dorong-dorong enggak ada juga. Paham ya? Kalau antum seperti itu di tengah-tengah orang awam, sikut nanti antum. Gini kan. Kalau antum langsung masuk ke situ. Lah terus bagaimana? Fattaqullaha masata'tum. Antum salat di belakang shaf sendirian dalam keadaan tempat yang di depan itu sudah penuh, enggak memungkinkan antum masuk, maka itu sah salatnya. Paham belum? Jadi ancaman ini bagi orang yang menyengaja salat di belakang shaf sendirian tanpa ada udzur yang syar'i. Mahum insyaallah, Abdullah. Ayo kita lihat. Rasulullah mengatakan, "A'id salatak, ulangi salatmu." Amarahu bi'adatis shalah. Rasulullah memerintahkan untuk mengulangi salatnya. Li'annahu waqafa fi makanin manhiyun 'anil wuqufi. Karena dia berdiri di suatu tempat yang dilarang dia berdiri di situ. Karena shafnya kan masih belum apa? Belum sempurna. Oleh karena itu kalau merapikan shaf, atimus shafal awal fal awal. Sempurnakanlah shaf yang pertama, kemudian berikutnya. Sempurnakan terlebih dahulu. Paham ya? Kemudian apa? La tad'u furudatil syaitan, jangan meninggalkan celah-celah setan. Nah, suddul khalal, rapatkanlah kerenggangan-kerenggangan yang ada. Paham ya? Nah, al-ka'bul ka'b wa mankibil mankib, pundak dengan pundak, mata kaki dengan mata kaki. Enggak harus kakinya diginikan. Lurus ini, nah, lurus ini, tapi mata kakinya sejajar gitu loh. Kalau antum ginikan terlalu berlebihan, kadang orang beda-beda soalnya. Paham ya? Sekarang mata kaki orang itu kan beda-beda, kakinya ada yang panjang, ada yang pendek. Iya enggak? Sehingga kalau antum gini-gini kanan posisi bentuknya jelek. Lurus saja gini, cuman setarakan ini loh. Sejajarkan pundak dan pundak, mata kaki dan mata kaki. Bukan harus nempel, itu enggak harus. Karena anak pernah jumpa itu sebagian orang benar-benar tempelkan itu. Jadi kita dah lurus ini, kaki dia dibengkokkan ini. Jadi bagaimana caranya mata kakinya nempel ke mata kaki kita? Itu loh berlebihan sebenarnya. Nah, kecuali kalau sama-sama lurus nempel sendiri ya enggak masalah, tapi kalau enggak bisa nempel bagaimana? Yang penting sejajar. Mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak. Mohon insyaallah ya. Berikutnya. Fasara indana dalilun minan naql wal aql ala fasadi ma nuhiya anhu. Maka menjadilah sekarang di sisi kami ada dalil baik dari naql, yaitu dalil Al-Qur'an was sunnah, wal aql secara akal ala fasadi ma nuhiya anhu, yang menunjukkan akan apa? Rusaknya perbuatan yang dilarang kalau dikerjakan. Paham maksudnya? Ya, perbuatan dilarang kalau dikerjakan rusak enggak? Rusak. Kalau kembali ke zat amalan itu sendiri. Mohon insyaallah ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Mas'alatun, nah ini permasalahan ini yang perlu antum pahami karena beda dengan yang sebelumnya. Yang ana sebutan tadi tapi ya. Law shalla fi makanin maksub, fa hal tantabiq alaihi hadhihi qaidah. Kalau orang salat di tempat curian, nah barakallahu fikum, salat di tempat curian, nah apakah bisa diterapkan kaidah ini? Nah, kaidah apa sih? Al aslu fin nahyi yaqtadi al fasad. Hukum asal larangan itu, nah barakallahu fikum, mengharuskan rusaknya perbuatan itu kalau dilakukan. Nah, paham ya? Nah, sekarang kalau seandainya dia salat di tanah curian, bisa enggak kaidah ini diterapkan di situ? Nah barakallahu fikum. Nah, bisa enggak kira-kira kaidah ini diterapkan di situ kalau misalnya dia salat di tanah curian? Nah, kita lihat. Al-jawab, jawabannya la tantabiq, tidak bisa diterapkan. Alaihil qaidah, kaidah ini. Paham ya? Jadi kaidah ini enggak bisa diterapkan. Kenapa? Kita lihat. Li'anna al-makan al-maqsuba, nah barakallahu fikum, dikarenakan tempat curian lam yunha 'anis shalah fihi bi'ainiha. Ini penting. Dikarenakan tempat curian itu tidak dilarang secara zatnya. Paham ini, Yusuf? Yang namanya tempat curian itu tidak dilarang salat secara zatnya.
Dilarang kalian sholat di tanah curian, ada enggak lafaz itu? Enggak ada. Jangan kalian sholat di tempat curian, ada enggak? Enggak ada. Yang ada itu larangan mencuri. Paham belum? Sehingga larangan itu terpisah enggak? Terpisah. Kalau larangan terpisah dari amalan tersebut, maka amalannya bagaimana? Sah-sah saja. Cuman dia apa? Berdosa. Paham ya? Ayo, na'am. Mudah sekali. Mudah ya? Sudah bisa bedakan Abdullah? Ayo, harus bisa ini karena mudah. Antum bisa bedakan Ibrahim? Na'am. Kita lihat di sini. Itla ya'ti fi syara', karena enggak ada dalam syariat itu lafaz la tusallu fil makanil maqsub. Jangan kalian salat di tempat apa? Tempat maqsub, tempat curian. Enggak ada kan? Enggak ada lafaz seperti itu. Nah, manakala enggak ada, kita lihat sini. Nah, barakallahu fiikum. Kata beliau, lakin nuhina 'anil ghasab. Tapi kita dilarang dari ghasab. Dilarang dari apa? Perbuatan apa? Ghasab. Yaitu ghasab itu mengambil barang orang lain tanpa izin. Paham ya? Ini pun kembali kepada uruf, tradisi. Kalau ternyata dia itu sudah diizinkan oleh pemiliknya, kapan-kapan kalau mau pakai aja. Ketika antum pakai enggak izin, itu enggak dikatakan ghasab. Paham belum? Contohnya hidup bertetangga. Tetangga antum punya cangkul, punya arit, punya celurit misalkan. Dia ada ngizinkan kapan-kapan kalau butuh pakai aja. Nah, ketika orangnya enggak ada, kita ngambil langsung tanpa izin. Dikatakan ghasab enggak? Aslinya ghasab itu kan mengambil barang orang tanpa izin. Ini sudah diizinkan ini sama pemiliknya. Pak, kapan-kapan kalau Bapak butuh cangkul ambil aja. Kalau butuh arit ambil aja. Kalau butuh alat-alat yang lain silakan, tak izinkan. Nah, suatu ketika pemilik rumahnya itu enggak ada gitu loh. Antum butuh cangkul, antum ngambil cangkul tetangga antum tanpa izin, ghasab bukan? Enggak, bukan, karena sudah diizinkan. Kalau belum diizinkan baru antum baru kenal sehari ada tetangga baru, antum ambil cangkulnya, pencuri nanti. Dituduh pencurian, wah ini kurang ajar tetangga kami ini. Lah kenapa? Anak baru naruh cangkul dicuri sama dia. Karena belum diizinkan. Paham ya? Mafhum insyaallah, hamdalah, mafhum? Ayo, na'am. Berikutnya. Kata beliau, wa kadzalika law tawadda'nam, kata beliau, falaysa an-nahyu 'aidan ila shalah bi'ainiha. Karena larangan di sini tidak kembali ke salat seradatnya. Wa kadzalika law tawadda'a bima'in maqsub. Seperti itu pula kalau wudu dengan apa? Air curian. Wudu dengan air curian. Apakah mungkin wudu dengan air curian? Mungkin enggak? Mungkin dia masuk supermarket, Alfamart atau Indomart, nyuri botol Aqua misalkan. Dipakai untuk apa? Wudu. Airnya curian kan? Air curian kan? Nah, apa hukumnya? Sahha wudu'uhu 'ala al-qurrati. Wudunya sah, cuman apa? Wudunya sah berdasarkan pendapat yang kuat. Nah, li'annana lam nunha 'anil wudu' fil ma'il maqsur, karena kita tidak dilarang apa? Wudu dengan air yang air curian. Paham ya? Jadi wudu dengan air curian itu sah enggak wudunya Abdullah? Sah, cuman dia berdosa. Itu penting sekali ya. Jadi kok kita bisa menghukumi bagaimana tadi, Sof? Kembali ke mana tadi? Kembali ke mana kita bisa menghukumi tadi? Arah larangannya. Larangannya arahnya ke mana? Caranya gitu. Kalau larangan ini arahnya ke zat amalan itu sendiri, berarti kalau dikerjakan rusak enggak amalannya? Rusak, enggak sah. Kalau larangan itu kembali ke sesuatu yang lain, bukan zat amalan itu, maka amalan itu sah, cuma dia berdosa. Ini contohnya. Wa kadzalika law tawaddu'a bima'in maqsub sahabu wudu'uhu 'ala al-qawl ar-rajih li'annana lam nunha 'anil wudu'i bil ma'il maqsub wa innama nuhina 'an ghasabil ma'. Hanya saja kita dilarang untuk mencuri air. Jadi kalau antum mencuri air atau kita mencuri air, dosa kita. Cuman wudu dengan air curian sah atau enggak wudunya? Sah-sah saja. Paham maksudnya ya? Na'am, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Fal qaulur rajih fi shalah fil makan al-maqsub aw al-wudu' bil maqsub aw libasus thawb al-maqsub fi shalah anna al-ibadata sahihatun, masyaallah. Pendapat yang kuat mengenai salat ini, ya salat di tempat curian atau wudu dengan air curian atau berpakaian dengan pakaian curian, di dalam salat ibadahnya sah-sah saja, cuman dia berdosa. Mohon salah ya. Amin, barakallahu fikum, seperti itu. Mas'alatun, permasalahan yang baru. Law wajada insanun ma'an maghsuban fa hal yatayammam aw yatawadda minhu. Sekarang gini. Posisinya dia ini tidak menjumpai air kecuali air curian. Paham ya? Ada di situ air, cuman air curian itu loh. Perhatikan ini ya. Apakah dia boleh wudu dengan air curian itu atau tayammum? Paham? Mafhum Abdullah? Mafhum? Na'am.
Ayo. Ayo. Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya itu dia apa? Posisinya dia ini tidak ada air lain kecuali airnya air turian. Airnya turian, kemudian apakah boleh kita gunakan wudu dengan air turian itu atau tayamum itu loh. Paham ya? Nah, kita lihat al-jawab ya tayammum wala yatawadda bihi. Tayamum dan tidak berwudu dengannya. Karena posisinya apa? Enggak ada air yang halal di situ. Paham ya? Airnya air turian. Wa amma qauluhu falam tajidu ma'an, adapun firman Allah Taala dalam keadaan kalian tidak menjumpai air, fahadzal ma' laisa milkan lahu fa huwa kal ma'dum. Air ini bukan milik dia. Oleh karena itu dihukumi dia seakan-akan enggak punya air. Karena air turian, ya enggak? Bukan milik dia kan? Walaupun ada air di situ, dihukumi seakan-akan apa? Wujuduhu ka'adamihi. Wujudnya air di situ seakan-akan enggak ada air. Paham ya? Karena bukan milik dia airnya. Paham ya? Ayo na'am. Mafhum insyaallah Yusuf? Ayo. Berikutnya, qala al-mu'allif rahimahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa kullu nahyin 'ada lidh-dhawati aw li-syuruti mufsidan sayati. Artinya apa? Setiap larangan yang kembali ke zat amalan sendiri, aw li-syurut atau kembali ke syarat-syaratnya, mufsidan akan merusak perbuatan tersebut, sayati akan datang penjelasannya. Paham ya? Ayo na'am. Mahum soal ini yang kita jelaskan tadi kan, yang kita bahas tadi ternyata disebutkan sekarang ini. Fa kullu nahyin 'ada lidh-dhawati aw syuruti aw li syuruti mufsidan sayati. Wa in ya'ud li khariji kal immah falan yudira fafhamanna al-illah. Adapun kalau kembali di luar apa? Zat amalan tersebut, nah barakallahu fikum, seperti al-immah, nanti akan sebutkan. Nah, immah itu maksudnya adalah apa? Imamah, sorban turian atau yang semisalnya. Falan yadhira fafhamannal illah, maka enggak membahayakan. Pahamilah sebabnya. Sebabnya kenapa enggak membahayakan Yusuf? Sebabnya larangannya bukan kembali ke zatnya, larangannya kembali ke sesuatu yang lain. Paham belum? Ini bagus sekali ini. Fa kullu nahyin 'ada lidh-dhawati aw li-syuruti mufsidan sayati wa in ya'ud li kharijin kal immah falan yadira fafhamanna al-illah. Paham ya? Itu nah pembahasannya langsung mencakup dua hukum. Langsung mencakup berapa hukum Muhandalah? Dua hukum. Hukum pertama, kalau larangan kembali ke zatnya, maka amalannya bagaimana tadi Abdul Aziz? Batil atau rusak. Kalau larangan kembali ke sesuatu yang lain, kembali ke sesuatu yang lain bukan ke zatnya, maka amalannya bagaimana Abdullah? Amalannya sah enggak? Sah, cuma dia berdosa. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala qauluhu fa kullun al-fa'li tafri'. Ayo. Fa di sini untuk tafri', untuk pembagian, mencabangkan, tafri' namanya. Li tafri'. Dari kata far'a yufari'u tafri'an, untuk mencabangkan. Nah, barakallahu fikum, isyaratan ila anna hadzal baita mufarra'un ala ma qablah. Ini berikan isyarat bahwasanya pantun ini, nah barakallahu fikum, dicabangkan atas yang sebelumnya. Nah, sebelumnya itu ternyata cabang di sini. Fakullun mubtada, sayati khabaruha, mufsidan hal min fa'il sayati. Maksudnya dalam keadaan akan datang ya penjelasannya. Wasin li tahqiq, sin itu li tahqiq. Mana sin? Sayati. Pasti akan datang itu maksudnya. Qauluhu wa in ya'ud, adz-dhamir ya'ud 'ala an-nahy. Larangan situ kembali pada larangan. Nahi itu ya. Li'annahu qala, karena beliau mengatakan fa kullu nahyin 'ada lidz-zawati. Setiap larangan yang kembali kepada zat amalan tersebut. Wa in ya'ud yakni an-nahyu ila amrin kharijin an zawatil ibadah, an zatil ibadah. Masyaallah, ini penting nih ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jika larangan itu kembali kepada amrin kharijin, kembali kepada sesuatu yang di luar an zatil ibadah, di luar zat ibadah itu sendiri, wa syartiha, itu di luar syaratnya, kal immah. Apa immah? Kal imamah al-muharramah. Seperti sorban yang dilarang. Sorban yang haramkan. Ada enggak sorban yang haramkan, Isa? Ada sorban apa namanya?
Sorban terbuat dari sutra. Contohnya apa lagi? Sorban dilarang, contohnya apa? Sorban apa lagi? Sorban curian. Ada lagi? Sorban yang dilarang terbuat dari apa lagi? Antum? Sorban curian sudah, sorban terbuat dari sutra sudah, sorban terbuat dari apa lagi? Nah, Husain, contoh sorban yang diharamkan. Apa? Sorban terbuat dari emas. Ada hiasan emasnya ya, itu masih ya termasuk karena dia itu masuk dalam syubhat ya. Ada lagi Fadri? Apa? Sama kan kalian? Cuman secara beda lafaz aja. Apa? Andola? Apa? Druman? Apa? Sorban ghasab. Itu juga mirip mencuri. Ihsan? Sorban yang terbuat dari kulit harimau misalkan. Paham ya? Atau terbuat dari kulit-kulit yang hewan yang diharamkan dimakan misalkan. Nah, itu kan termasuk juga masuk dalam larangan. Jadi seperti itu hukumnya kalau dipakai untuk salatnya sah, cuma dia berdosa. Nah, kita lihat berikutnya. Kata beliau, qauluhu falan yadhira ay yadur. Maksudnya tidak membahayakan. Ay falan yamna' minas shihhah. Tidak menghalang-halangi dari kesahihan ibadah tersebut. Jadi ibadahnya tetap sahih atau batal? Tetap sahih. Nah, fafhamannal illah wal illah, maka hendaknya pahami sebabnya. Wal illah, sebab itu annahu kharijun an dzatil ibadah. Ini penting. Sebabnya kenapa kok tidak batalkan ibadahnya? Karena larangan tersebut barakallahu fikum keluar dari zat ibadah. Larangannya di luar ibadah. Paham ya? Wasyartiha, dan di luar syaratnya. Li'anna al-imamata laysat syartan fis shalah, karena imamah sorban itu bukan syarat apa? Bukan syarat dalam salat. Ittasihhus shalah biduni imamah, karena boleh salat tanpa imamah. Wan nahyi an lubsil imamah muharramah laisa nahyan an dzatis shalah fil imamah. Sedangkan larangan memakai imamah sorban yang haram di dalam salat itu bukan apa? Larangan tersebut bukan kembali ke zat salat dengan imamah tersebut. Paham ya? Larangannya itu memakai apa? Sorban curian tadi itu. Memakai sorban terbuat dari sutra, itu larangannya. Paham ya? Karena ada sutranya, ada barang curianan itu, bukan semata-mata karena salatnya. Paham belum? Naam. Kata beliau, fasara hadza ghairu mujibin li fasadis shalah. Maka ini semuanya bukan apa? Bukan termasuk perkara yang mengharuskan apa? Rusaknya salat tersebut. Paham? Jadi kesimpulannya bagaimana Abdurrahman? Salatnya sah enggak? Sah, cuman dia berdosa. Berikutnya, fahadanil baitan katafsil lil ijmal as-sabiq fil bait alladhi qablah. Dua pantun ini seperti rincian untuk perkara mesti global yang sudah kita lewati pada pantun yang sebelumnya. Wal maknanya, ini penting perhatikan baik-baik maknanya, annan nahya imma an ya'uda ila dzati syai' au ila syartih au ila amrin kharij. Aywa. Yang namanya larangan itu kata beliau, annan nahya, bahwasanya larangan itu imma dia itu kembali kepada zat sesuatu tersebut, au ila syartih, atau kembali ke syaratnya, au ila amrin kharij, atau larangan kembali kepada sesuatu yang di luar. Sesuatu yang di luar apa? Yang di luar apa? Amalan. Sesuatu yang di luar amalan. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Kata beliau, walladhi yaqtadil fasad huwa ma'adan nahyu fihi lidzatil manhi anhu. Ya kan? Itu berarti rincian sebelumnya kan? Yang mengharuskan untuk rusak perbuatan itu adalah manakala larangan itu kembali kepada zat yang dilarang tersebut. Paham belum ini? Dikatakan apa? Al-aslu fin nahyi yaqtadil fasad, itu manakala apa? Manakala larangan itu kembali ke mana? Ke zat amalan itu sendiri. Mahum ya, Syad? Ayo. Au ila syartih, atau kembali ke syaratnya. Biar tambah jelas kita baca dulu. Misalul a'id ila dzatil manhi anhu fil ibadah. Contohnya sekarang larangan itu kembali ke zat yang dilarang itu sendiri di dalam ibadah. Apa contohnya? Na'am barakallahu fikum, nahyul mar'ah 'anil shaum fil haid. Larangan bagi wanita berpuasa dalam keadaan haid. Dilarang. Jadi kalau dia haid kok nekat puasa, puasanya sah enggak? Dia berdosa atau enggak?
Puasanya sah? Batal puasanya karena larangannya kembali ke zat. Paham ya? Nah, kita lihat lagi. Wa nahyu an shaumi yaumail aidain, dan juga larangan berpuasa pada 2 hari raya. Kok dia nekat puasa, batal puasanya? Batal. Masalatun, permasalahan. Ma hukmu raf'il basar ila sama asna'is shalah? Ini penting ini. Apa hukumnya mengangkat pandangan ke langit? Paham ya? Mengangkat pandangan ke langit ketika di pertengahan salat. Allahu akbar, lihat atas surga ini. Lihat kanan kiri karena ada cicak lewat misalkan. Paham ya? Dia lihat ke atas ini. Hukumnya bagaimana hukumnya? Al-jawab, qala ba'dul ulama. Sebagian ulama mengatakan innal insana idza rafa'a basarahu ila sama' batulat salatuh. Sebagian ulama mengatakan batal salatnya. Kalau ada orang mengangkat pandangannya ke langit ini, ke atas ini dalam keadaan salat, itu batal salatnya katanya. Terus sebagian ulama ya. Naam. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang darinya. Washtadda qawluhu fi dzalik hatta tawa'ada min raf'i basarihi ila sama' alla yarji' ilaihi basaruh. Allahul musta'an. Ini. Nah, bahkan apa? Dikarenakan Rasulullah SAW itu melarang gitu loh, melarang dan larangannya itu kuat. Ucapan beliau sampai keras sekali dalam masalah itu, hingga beliau mengancam orang yang mengangkat pandangannya ke arah langit agar pandangan itu enggak kembali lagi. Jadi ancam biar enggak balik lagi gitu ya. Ngelihat ke atas terus itu maksudnya. Nah, wa ila hada dhahabat adh-dhahiriyah. Maka berdasarkan penjelasan ini dan hadis ini, maka Dhahiriyah, yaitu pengikut Daud Adh-Dhahiri, itu berpendapat demikian. Maksudnya bagaimana? Batal salatnya. Paham belum? Jadi kalau antum salat melihat ke arah atas, batal salatnya. Menurut pendapat apa tadi? Daud Adh-Dhahiri. Dhahiriyah itu maksudnya pengikutnya Daud Adh-Dhahiri. Seringnya itu menggunakan dhahir. Jadi mengikuti pendapat yang dhahir hadisnya, dhahir ayatnya. Terkadang ada benarnya, terkadang ada kelirunya, karena kita terkadang butuh yang namanya penjelasan para ulama. Bukan hanya dhahirnya seperti ini, dhahir seperti ini, tapi memang kembali ke dhahir aslinya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, kita lihat. Lakin al-jumhur yaqulun, ini akan tetapi jumhur, yaitu mayoritas para ulama mengatakan inna hadza la yazalu mustaqbilan qiblah. Orang ini masih apa? Orang ini masih dalam keadaan menghadap kiblat. Ketika dia salat, melihat ke arah atas, dia menghadap kiblat enggak dia? Menghadap kiblat enggak? Menghadap kiblat. Kita lihat. Walau rafa'a basarahu, walaupun dia mengangkat pandangannya ke arah langit, ke atas itu, tapi dia menghadap kiblat. Fa idza kana kadzalik sahhat salatuh. Kalau benar seperti itu keadaannya, dia enggak berubah posisinya menghadap kiblat, hanya pandangannya ke arah atas, maka salatnya sah. Salatnya sah. Paham belum? Karena melihat ke arah atas itu atau melihat ke arah sujud itu bukan termasuk syarat sahnya salat. Paham belum? Syarat sahnya salat menghadap ke mana? Kiblat. Itu, kita lihat. Wala syakka anna hadza ta'lila fi nafsi minhu syai'. Tidak diragukan lagi walaupun alasan ini sebenarnya ada sesuatu, ada kritikan. Paham belum? Wala syakka, enggak ragu lagi bahwasanya ta'lil alasan ini secara zatnya, nah barakallahu fikum, ada sesuatu di situ. Wal qaul bil butlan qaulun qawi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan pendapat yang mengatakan batalnya salatnya itu adalah pendapat yang qawi, yang kuat. Wa yuqal man qala lakum, dan dikatakan kepada orang yang berkata pada kalian, innal illah fi nahyi an raf'il basar ila sama' huwa adamu istiqbal qiblah fi wajhihi. Ini yang mengatakan ya, sesungguhnya sebabnya, sebabnya larangan melihat ke arah langit ketika salat itu karena apa? Karena wajahnya menghadap kiblat loh. Wajahnya tidak menghadap ke kiblat. Coba antum lihat ke arah atas coba. Itu kan secara tidak langsung wajahnya kan enggak menghadap ke kiblat. Gini, ke atas ini. Paham ya? Kan arah atas itu loh. Nah, itu illah yang sebab mereka. Oleh karena itu batal itu loh. Menghadap kiblat apa? Syartun min syuruti sihhatis shalah. Syarat untuk sahnya salat menghadap kiblat. Nah, kalau dia melihat ke arah atas, wajahnya menghadap kiblat enggak? Wajahnya enggak, berarti batal salatnya. Ini menurut mereka itu loh. Paham belum? Na'am. Qad takunul illatu su'al adab ma'allah. Bisa juga illahnya sebabnya itu karena apa? Kurang adab, jeleknya adab bersama Allah taala. Wa anal insana yanbaghi lahu idza waqafa baina yadayillah an yakuna khadi'an. Dan bahwasanya seorang itu hendaknya, selayaknya, sepantasnya apabila dia berdiri di hadapan Allah taala itu hendaknya dia dalam keadaan apa? Khadi'an, tawadhu, merendahkan diri. Termasuk bentuk tawadhu, merendahkan diri ketika salat, arahnya kemana pandangannya? Kemana? Kiblat. Ke arah sujud ya.
Nah, barakallahu fikum, ke arah sujud, tempat sujud itu ya. Nah, di sini alasan mereka apa tadi kan alasannya? Karena menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat itu akhirnya dikatakan batal. Misalul ayat ila dzatil manhi anhu fil muamalat. Contohnya sekarang. Larangan yang kembali pada zat amalan itu sendiri dalam masalah muamalah transaksi. Al-bai' Al-bai' ba'da nida'il jum'ah tsani, yaitu melakukan jual beli setelah apa? Setelah dikumandangkannya adzan Jumat yang kedua. Ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, kan ada dua adzan, gitu loh. Setelah adzan kedua itu enggak boleh jual beli. Dia nekat jual beli, gitu loh. Kalau kita kan berpendapat satu adzan, begitu adzan dikumandangkan langsung jual beli dia, nekat. Nah itu. Kita lihat kata beliau, miman na barakallahu fikum talzamul jum'ah, bagi orang diwajibkan Jumat. Maksudnya apa? Jual belinya rusak itu setelah adzan Jumat dikumandangkan itu bagi orang yang wajib Jumat. Kalau bagi orang yang tidak wajib salat Jumat, sah enggak jual belinya? Ada kok orang yang enggak diwajibkan salat Jumat. Hah? Siapa? Wanita, terus musafir, terus anak kecil, terus orang yang sedang apa? Orang yang sedang apa? Sakit. Itu kan kalau transaksi jual beli sah-sah saja. Paham ya? Dikumandangkan adzan Allahu Akbar, adzan Jumat ini. Langsung perempuan transaksi jual beli, perempuan. Sah enggak transaksinya? Sah. Atau antum lagi safar, di tengah perjalanan lagi singgah itu, beli apa? Beli air minum atau beli makanan, sah enggak jual belinya? Sah, karena ada udzur di situ. Nah, kita lihat lagi. Barakallahu fikum, kata beliau, fa hadzal nahyu a'idun ila dzatil bai'. Larangan di sini larangan kembali ke zat jual beli itu sendiri. Wa in kana ta'alla fihi hiya khaufu tawassul bidzalika ila tarki ma yajibu min huduril jum'ah. Walaupun sebabnya kenapa? Dikhawatirkan menghantarkan kepada apa? Perbuatan jual beli tersebut setelah dikumandangkan azan, itu dikhawatirkan menghantarkan untuk meninggalkan apa? Hadirnya salat Jumat. Itu loh yang dikhawatirkan. Kullu hadza ada ta'adun ini. Kembali fi'il madhi atau isim? Kullu hadza berarti ada itu ya, fi'il madhi ya berarti. Na'am. Kullu hadza ada fihi an-nahy ila dzat asy-syai'. Semua ini kembali larangan tersebut kepada zat sesuatu tersebut. Paham ya? Jadi larangannya kembali ke zatnya. Fala yasih, maka enggak dianggap sah lid dalil wa ta'lil as-sabit, dikarenakan dalil dan juga sebab yang sudah kita lewati fi syarhil bait alladzi qablah, pada penjelasan pantun yang sebelumnya. Jadi kesimpulannya, kalau larangan tersebut na barakallahu fikum kembali ke zat amalan itu sendiri, kalau dikerjakan batal enggak amalannya? Batal. Kaidahnya apa? Al-aslu fin nahyi, kaidahnya apa? Al-aslu fil nahyi yaqtadil fasad. Itu kaidahnya. Hukum asal larangan itu menuntut, mengharuskan rusaknya perbuatan itu kalau dikerjakan. Nasallahu alaihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin.